Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Asep Muhammad Dahlan pada channel YouTube Guru Accounting ya. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai soal pedagogik ya untuk persiapan UP PPG dalam jabatan 2022. Ya, di sini saya akan membahasnya mengenai soal pedagogik sekitar 10 soal ya. Nah, soal yang pertama, salah satu tahapan analisis data pada penelitian tindakan kelas adalah memilah atau menyeleksi data-data yang penting, relevan, dan bermanfaat untuk menjawab rumusan masalah. Tahapan analisis data sebagaimana dijelaskan di atas adalah tahapan ya. Kita lihat ya di sini kata kuncinya yang warna biru ya. Nah, ini sama saya dikasih warna biru ya. Memilah atau menyeleksi ya. Memilah atau menyeleksi ya. Menseleksi suatu data itu disebutnya dengan reduksi data ya. Kalau yang E di sini penyajian data ya. Jadi menyajikan sebuah data ya. Itu salah ya. Terus kalau yang D pengumpulan data ya, itu jadi mengumpulkan data dari berbagai sumber itu pengumpulan data ya. D juga salah. Terus yang C pengorganisasian data ya, pengorganisasian data itu untuk penggolongan data-datanya itu juga salah. Ya, jadi yang jawaban yang tepat itu yang B, reduksi data. Selanjutnya soal nomor 2. Seorang guru akuntansi akan melakukan penilaian proses belajar dan hasil belajar pada materi siklus akuntansi perusahaan jasa. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh guru akuntansi tersebut dalam prosedur penilaian yang benar adalah melakukan analisis kualitas instrumen tes siklus akuntansi perusahaan jasa. B. Melaporkan hasil penilaian tes siklus akuntansi perusahaan jasa. C. Menetapkan tujuan penilaian mengacu pada RPP siklus akuntansi perusahaan jasa yang disusun. D. Melakukan penilaian berdasarkan soal siklus akuntansi perusahaan jasa yang telah disiapkan. E. Membuat instrumen penilaian berupa tes siklus akuntansi perusahaan jasa berikut pedoman penilaiannya. Nah, kita lihat di sini kata kuncinya penilaian proses belajar dan hasil belajar. Nah, di sini langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam penilaian yang benar. Nah, langkah pertama ya berarti kita itu selaku seorang guru itu harus menetapkan tujuannya terlebih dahulu ya. Itu. Jadi yang jawaban yang tepatnya itu yang C. Kalau yang A analisis ya. Jadi itu bukan langkah pertama. Analisis berarti setelah melakukan penilaian baru dianalisis. Terus yang B melaporkan hasil. Jadi setelah dianalisis baru melaporkan hasilnya ya. Itu tahap terakhir kalau melaporkan. Terus D melakukan penilaian. Itu bukan tahapan pertama ya. Terus yang E membuat instrumen itu tahap kedua ya, setelah menetapkan tujuan baru membuat instrumennya. Ya, jadi yang tepat itu yang C. Selanjutnya soal nomor 3. Seorang guru akuntansi akan mengajarkan materi siklus akuntansi perusahaan dagang mulai dari awal sampai penyusunan laporan keuangan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Pembelajaran akan menggunakan program aplikasi akuntansi. Program aplikasi di bawah ini yang dapat digunakan oleh guru akuntansi untuk pembelajaran tersebut adalah A. Mayo, B. Microsoft Word, C. Microsoft Access, D. Microsoft PowerPoint, E. SPSS. Nah, di sini kita lihat yang E. SPSS itu pengolahan data ya, gitu. Itu bukan aplikasi akuntansi. Terus yang D. Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint itu untuk menyajikan sebuah informasi ataupun data ya. Nah, contohnya seperti layaran tampilan ini. Ini Microsoft PowerPoint. Itu bukan aplikasi akuntansi. Terus yang C Microsoft Access ya. Itu aplikasi pengolah angka ya.
itu tapi bukan aplikasi akuntansi yang tepat ya. Terus yang B, Microsoft Word ya, itu penyajian informasi berupa huruf-huruf ya, Microsoft Word itu. Ya, jadi yang tepat itu yang A ya. Aplikasi akuntansi itu berupa Mayob, ada lagi Accurate ya. Nah, jadi yang tepat itu yang A, Mayob. Terus selanjutnya soal nomor 4, kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi menjadikan guru memiliki kemudahan dalam memilih dan menetapkan media pembelajaran akuntansi yang tepat. Seorang guru akuntansi akan menyampaikan materi tentang tahapan siklus akuntansi. Media pembelajaran berbasis TK yang tepat digunakan oleh guru adalah A. Papan tulis untuk menyajikan tahapan siklus akuntansi. B. Video rekaman hasil wawancara dengan manajer akuntansi tentang tahapan siklus akuntansi. C. Paparan tentang tahapan siklus akuntansi yang disusun dengan program Microsoft Word. D. Video pembelajaran tentang aktivitas perusahaan. E. Paparan tentang tahapan siklus akuntansi dengan program Microsoft PowerPoint. Nah, dilihat di sini ya kata kuncinya yaitu tahapan siklus akuntansi materinya ya. Nah, di sini penggunaan media pembelajaran berbasis TIK ya. Kalau yang A itu medianya menggunakan papan tulis bukan berbasis TIK. B medianya ini berbasis TIK ya, tapi materinya ya di sini kurang tepat ya untuk tahapan siklus akuntansi itu ya, itu melakukan wawancara ya, itu bukan. Terus yang C paparan tentang tahapan itu menggunakan Microsoft Word ya, itu ya media pembelajarannya bisa menggunakan Microsoft Word tapi kurang menarik ya, dan kurang tepat untuk berbasis TK-nya. Terus yang D video pembelajaran tentang aktivitas perusahaan ya, aktivitas perusahaan itu sangat luas ya, jadi tidak tepat tentang materi yang tahapan siklus akuntansi itu ya. Videonya itu sudah tepat ya untuk media pembelajaran berbasis TIK, tapi untuk materinya itu kurang tepat. Yang E paparan ya, jadi memaparkan menggunakan Microsoft PowerPoint itu berbasis TIK. Nah, di sininya tahapan siklus akuntansi ya sesuai dengan materinya ya. Jadi yang tepat jawabannya itu yang E. Selanjutnya soal nomor 5. Langkah pertama bagi seorang guru akuntansi yang akan melakukan penelitian tindakan kelas adalah A. Menetapkan teknik pengumpulan data yang tepat. B. Menentukan judul penelitian yang sesuai dengan tema penelitian. C. Menetapkan treatment atau tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah pembelajaran di kelas. D. Menemukan masalah yang terkait dengan pembelajaran di kelas. E. Melakukan analisis terhadap data yang telah berhasil dikumpulkan. Nah, di sini kata kuncinya langkah pertama di dalam melakukan penelitian tindakan kelas ya. PTK itu ya berarti kita melakukan penelitiannya itu di dalam kelas ya. Nah, langkah yang pertama ya harus ada permasalahan terlebih dahulu. Ya, sebelum kita melakukan penelitian pasti itu ada suatu masalah. Ya, ya berarti langkah yang pertama yang tepat itu yang D, menemukan masalah yang terkait dengan pembelajaran di kelas. Selanjutnya soal nomor 6. Seorang guru akuntansi telah melakukan penilaian pada kompetensi dasar menyusun nacas lajur. Hasil penilaian menyatakan bahwa terdapat 5 peserta didik telah tuntas, walaupun kegiatan pembelajaran masih menyisakan 3 jam pelajaran. Setelah diidentifikasi, kelima peserta didik memiliki kelebihan kemampuan belajar berupa keingintahuan yang tinggi. Strategi pengayaan yang dapat dilakukan oleh guru akuntansi kepada 2 peserta didik yang tuntas adalah ya. Nah, di sini kata kuncinya terdapat 5 peserta didik ya telah tuntas. Walaupun kegiatan pembelajarannya itu masih menyisakan waktu 3 jam pelajaran lagi ya. Nah, strategi pengayaan ya
Si siswa atau peserta didik itu dibuatlah sebuah kelompok belajar, ya, dikasih materi yang lebih mendalam lagi, ya, itu pembahasannya lebih mendalam lagi, ya, itu yang paling tepat, ya. Kalau yang A di sini pemberian bimbingan secara khusus, ya, kurang tepat, ya, untuk pengayaan itu. Dan B pemadatan kurikulum juga kurang tepat. C pembelajaran ulang, ya, dengan media metode yang berbeda, ya, itu mah bukan pengayaan, ya. Jadi ya kurang tepat. D pemberian latihan secara khusus juga kurang, ya, yang jadi yang tepat itu yang E. Selanjutnya soal nomor 7. Dari hasil penilaian pembelajaran, pencatatan transaksi pada siklus akuntansi perusahaan jasa diketahui baru 20% dari jumlah peserta didik telah mencapai kriteria ketuntasan minimal. Program remedi yang paling efisien dilakukan guru untuk peserta didik yang belum dapat mencapai ketuntasan belajar adalah A. Melakukan pembelajaran ulang secara klasikal dengan tatap muka. B. Mengajak peserta didik yang belum mencapai ketuntasan untuk berkunjung ke perusahaan untuk memahami siklus akuntansi. C. Menguji ulang peserta didik yang belum mencapai ketuntasan. D. Memberi kesempatan peserta didik yang belum tuntas untuk mengobservasi cara kerja bagian akuntansi perusahaan dalam pencatatan transaksi. E. Memberi tugas individu bagi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan. Ya, pembahasannya ya di dalam aturan remedial itu ada 3 bagian, ya. Apabila si peserta didiknya itu 0 sampai 20% tidak mencapai KKM, itu dikasih tugas mandiri atau bimbingan individu ataupun bisa dengan tutor sebaya, ya. Terus yang kedua, apabila peserta didiknya tidak mencapai KKM sekitar 20 sampai 50%, itu dikasih bimbingan dalam kelompok belajar. Terus yang ketiga, apabila peserta didik tidak mencapai KKM itu lebih dari 50%, itu dilakukan pembelajaran ulang, ya. Nah, di sini kata kuncinya ya diketahui baru 20% yang mencapai KKM, ya. Berarti sekitar 80% ini tidak mencapai KKM. Maka jawaban yang tepat itu yang pembelajaran ulang, ya, yang A. Selanjutnya soal nomor 8. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sumber belajar akan memudahkan guru dalam melakukan proses pembelajaran. Seorang guru akuntansi akan melakukan pembelajaran dengan materi bidang-bidang profesi akuntansi. Sumber belajar berbasis TIK yang dapat digunakan oleh guru adalah A. Manajer akuntansi salah satu perusahaan. B. Website salah satu perusahaan yang menginformasikan struktur organisasi bagian akuntansi. C. Buku referensi yang berisi materi profesi di bidang akuntansi. D. Informasi profesi bidang akuntansi yang terbit di media cetak. E. Video tentang profesi bidang akuntansi yang diperoleh dari internet. Ya, di sini kata kuncinya materinya bidang profesi akuntansi. Nah, di sini sumber belajarnya itu berbasis TIK, ya. Yang A, manajer akuntansi. Nah, ini bukan medianya, apa sumbernya bukan TIK. Terus yang B, website, ya, website berarti TIK, ya. Struktur, ya, ini tidak sesuai dengan materi, salah. Terus yang C, buku referensi, ini bukan berbasis TIK. Terus D, informasi profesi, ya, media cetak. Ya. Nah, ini juga kurang tepat. Nah, yang tepat ini yang E, video. Ya, video berarti berbasis TIK. Ya. Tuh, tentang materinya ini sesuai dengan bidang profesi akuntansi. Ya, jadi yang tepat itu jawabannya yang E. Selanjutnya soal nomor 9. Kegiatan mengamati pada pendekatan saintifik dalam pembelajaran akuntansi pada materi penyusunan persamaan dasar akuntansi dilakukan dengan cara
A. Siswa diminta mengerjakan persamaan dasar akuntansi. B. Siswa diminta untuk mengidentifikasi kesulitan-kesulitan dalam mengerjakan persamaan dasar akuntansi. C. Siswa diminta memperhatikan format persamaan dasar akuntansi dan transaksi perusahaan. D. Siswa mempresentasikan hasil pekerjaan persamaan dasar akuntansi di depan kelas. Siswa diminta mencari referensi mengenai cara penyusunan persamaan dasar akuntansi. Ya, kita lihat di sini kata kuncinya yaitu kegiatan mengamati ya, pada materi penyusunan persamaan dasar akuntansi. Dan kita lihat ini yang A. Ya, mengerjakan ini bukan kegiatan mengamati. Terus yang kedua, yang B, mengidentifikasi. Ini kegiatan mengamati ya. Tapi kurang tepat ya. Yang C ini memperhatikan ya, ini kegiatan mengamati ya, materinya juga sesuai ya. D. Mempresentasikan. Nah, berarti ini kegiatannya bukan mengamati tapi menyajikan ya. Terus yang E, mencari referensi. Ini bukan kegiatan mengamati tapi ini kegiatan pengumpulan data. Nah, jadi yang tepat jawabannya itu yang C. Selanjutnya soal nomor 10. Salah satu persyaratan bagi seorang guru akuntansi agar memperoleh tunjangan profesi menurut peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru adalah memenuhi beban kerja. Beban kerja guru akuntansi dalam 1 minggu yang tidak memiliki tugas tambahan adalah paling sedikit memenuhi 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka. B. Paling sedikit memenuhi 24 jam tatap muka. C. Paling sedikit memenuhi 24 jam tatap muka dan paling banyak 38 jam tatap muka. D. Paling sedikit memenuhi 20 jam tatap muka. Paling sedikit memenuhi 20 jam tatap muka dan paling banyak 38 jam tatap muka. Nah, ini di dalam pasal 52.2 berbunyi, beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B paling sedikit memenuhi 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam 1 minggu. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang A. Ya. Ya, baik. Terima kasih pembahasan kali ini. Sampai sini dulu ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang akan melaksanakan UP pada PPG dalam jabatan tahun 2022 ya. Semoga bermanfaat ya. UP-nya berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang maksimal. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.